Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini Mister mau ngasih tahu caranya tips memilih karburator PE berkemampuan tinggi. Nah, ini cocok nih untuk balap, untuk yang seneng ngebut-ngebutan, atau bisa juga untuk harian, San Mori dan touring. Apa aja sih Bang parameternya memilih karburator PE yang maksimal, yang mantap, performanya juga paling jos. Ini dia kan, check it out, ikutin terus. Dan merek yang ada di video hanya sebagai contoh ya, merek ini hanya sebagai sampel aja ya kan ya. Ini sisa dari beberapa karburator yang udah saya jual, ini sisanya ya kan ya. Sekarang kita bahas. Oke kan, gini, memilih karburator itu banyak ya. Di sini Mister tidak mewakili merek apapun juga. Kalau menurut kalian bagus, silahkan pilih. Tapi ada tipsnya memilih karburator PE yang bagus. Di sini meliputi PE24, PE26, PE30, PE28 dan PE31 kan. Jadi mulai dari 24 sampai 31. Ini dia kan pemaparannya kan. Pertama tentu kita harus tentukan merek ya. Kalau kita misalnya percaya pada suatu merek ya silahkan ya kan ya. Nah, melihat banyak sekali tipe PE kan. PE itu paling banyak tipenya kan. Paling banyak tipenya, paling banyak bentuknya, paling banyak variannya ya. Meskipun kadang satu merek juga variannya beda-beda kan. Nah, memilih karburator untuk performa tinggi tentu nggak main-main kan. Ada beberapa tips yang nggak bisa kalian lewatkan ya. Mungkin nggak semua mekanik tahu kan ya. Nah ini dia kan. Pertama, nah mungkin kalian berpikir ada karburator PE yang super flow dan non super flow. Apa sih Bang bedanya? Oke, saya urut dulu ya dari tentang tipe moncong ya, yang menghadap ke depan atau berhubungan langsung dengan udara luar ya kan ya. Pertama, ada tipe PE model biasa ya, seperti ini kebetulan nih PE24 ya. Terus ada juga saya punya juga ya PE28 yang modelnya begini. Model begini itu seperti Suzuki RM atau Sudco ya, model begini. Ini moncong tipe biasa. Terus selanjutnya moncong yang itu kan moncong yang biasa. Moncong selanjutnya yaitu yang tipe semi superflow. Nah, semi superflow itu modelnya begini ya. Nah, ini. Terus ada beberapa lagi seperti misalnya ini ya. Ini semi superflow ya. Ini bawaan NSRSP biasanya begini ya. Ini semi superflow ya kan ya. Tuh, banyak lah. Mana lagi ya? Ini saya tunjukkan dulu ya supaya paham ya. Seperti ini ya, semi superflow. Terus seperti ini ya, semi superflow, seperti itu semi superflow. Seperti itu semi superflow dan yang superflow. Nah, ini yang superflow ada ya. Contoh ini di PE31 yang superflow moncongnya tirus banget begini ya. Ini saya wakili itu yang 31, ini yang ukuran 28, ini superflow ya. Ini juga superflow ya. Terus ada lagi mana ya PE30-nya? Oh iya, masih terpasang di motor. Saya mau lepas dulu kan ya. Oke, ini karburator PE30-nya udah saya lepas. Jadi pertama yang harus ditentukan ketika memilih karburator performa tinggi yaitu dari tipe moncong ya. Ini tipe moncong itu nggak sembarangan. Mau nggak mau kita harus pilih moncong tipe superflow. Tapi nggak sembarangan superflow ya. Ada satu tips yang membedakan superflow bagus dengan superflow yang biasa. Ini dia kan, saya kasih tahu ya kan ya. Nah, yang superflow ya. Jadi sekarang kita fokus yang moncong superflow. Saya pisahkan dulu ya. Untuk PE24 ya ada beberapa 24, tapi saya nggak punya yang superflow ya, kejual kan. PE26 juga yang superflow kejual juga kan. Jadi saya punya 24-nya yang tipe biasa. Tapi sekali lagi di sini hanya ini saya punya PE24 ya dari berbagai merek, tapi moncongnya yang biasa ya kan ya tuh. Yang biasa semua kan. Yang PE26 juga yang biasa, tapi ada juga PE24 atau 26 yang superflow, tapi saya wakili di PE30 sama 28 ya. Pertama kita tentukan ini ya, superflow yang benar-benar superflow. Nah, superflow benar-benar superflow itu seperti apa Bang? Ini dia kan. Nah, ini dia maksud saya pemilihan superflow yang bagus. Ini sama-sama ukuran 28, sama-sama superflow, tapi Agan coba perhatikan di bagian ini ya. Coba perhatikan moncong bagian ini ya. Ini yang buat ke saluran cuk ya. Ini ke saluran air jet ya. Dan ini yang menghadap langsung ke setelan angin ya. Jadi saya jelaskannya secara awam aja dulu ya. Nah gini ya kan ya. Ini sebetulnya kurang bagus. Bukan berarti nggak bagus, tapi kurang bagus ya. Karena ini udara ngebentur di sini, turbulen ya, terjadi turbulensi. Sementara ini turbulensinya minim. Ini juga tetap ada turbulensi ya.
tapi minim ya. Turbulensi tetap ada tapi minim ya. Sebetulnya ada alatnya ya, flow bench itu untuk mengukurnya ya, untuk mengukur CFM dan gas speed, karena moncong ini berpengaruh terhadap CFM dan gas speed. Jadi pilihlah sebisa mungkin super flow yang model begini ya, yang kecil, atau misalnya saya bentar cari lagi yang model satu lagi mana ya. Nah, sama ya. Ini PE30 kan ya. Ini PE30. Nah, ini turbulensinya minim ya. Ini PE30. Merek abaikan apa aja mereknya ya. Minim. Saya cari lagi yang ukuran 31. Nah, ini minim ya. Jadi cari yang modelnya begini kan ya. Superflow, nggak sembarang superflow. Jangan oh ini superflow mantap, belum tentu ya. Ini ya. Ini minim ya. Apalagi ini begini nih, minim banget ya. Ini kan agak beda tuh ya. Sama ya. Jadi cari yang model begini ya, hindari yang model begini kan ya. Tapi bukan berarti yang begini juga nggak bagus, tetap bagus kan. Apalagi kalau dibandingkan dengan tipe moncong yang begini atau yang semi super flow yang begini ya. Tetap yang ini ya, yang model begini tetap jauh lebih baik juga kan. Tapi kalau ada yang model begini, pilihlah moncong yang model begini. Itu ya. Pertama dari moncong, kalau mau performa tinggi harus ini ya, harus pintar milih. Oke, itu ya Gan ya. Terus Bang, kenapa sih yang model moncong biasa dan semi super flow diciptakan untuk apa? Mungkin itu nanti saya bahas di lain video ya. Yang pertama yang jelas, kalau untuk performa ya, pilihlah yang model moncong super flow begitu. Itu baru dari super flow aja ya. Selanjutnya kita ke pemilihan lubang keluaran bensin. Saya bahas secara awam aja supaya paham. Ini dia Gan. Oke, ini perhatikan ya, saya udah bongkar 2 buah karburator kan ya. Yang beda ya. Ini merek sekali lagi tidak mewakili ya, merek bebas ya. Tapi di sini saya pembelajaran tips ya, sangat sederhana tapi sangat bermanfaat. Carilah saluran bensin ya, pemasukan bensinnya yang ada lubang tambahan. Maksud lubang tambahannya apa sih Bang? Nah, bentar ya. Ini kan ya, naik turun bensin ini diatur oleh pelampung ya, sama jarum. Kita buka dulu jarumnya sama pelampungnya. Oke, perhatikan ini ya. Seperti yang saya tadi jelaskan, di sini kan tempatnya jarum ya. Di sini kan tempatnya jarum ya. Jarum ini kan di sini ya. Naik turun oleh pelampung. Jadi membuka tutup bensin dari sini ya. Nah, ada yang paling penting, namanya kita tadi kan sesuai judul awal, tips memilih karburator PE baik ukuran 24, 26, 28, 30 sama 31 performa tinggi. Ya, ini performa tinggi ya kan ya. Tentu harus didukung pemasukan bensin ke ruang floating chamber. Nah, floating chamber itu inilah, mangkuk lah katakannya. Supply-nya harus memadai, terutama nih yang paling bahaya nih. Pada putaran tinggi ini sangat berpengaruh ya. Karena suka ada Bang, karburator saya kalau pada putaran tinggi kayak telat bensin, kayak kurang bensin, kayak gimana gitu, kayak kurang. Nah, bisa jadi penyebabnya, dan bukan bisa jadi lagi ya, salah satu penyebabnya yaitu pemasukan bensin nggak ada saluran tambahan. Nah, contoh begini ya. Lihat ya, ini perhatikan ya, merek ini abaikan. Di sini saya punya karburator yang tidak ada saluran tambahan. Jadi si saluran, jadi bensin masuknya itu hanya pada jalur utama aja ya. Jalur utama aja ini ya. Nggak ada tambahan tuh kan. Lubang-lubangnya nggak ada tambahan lagi kan. Beda dengan yang bagus itu harus memiliki lubang tambahan minimal ya. Ada 2. Ya, minimal 2. Nah ini ya, lihat perhatikan. Ini saluran utama. Ini ada saluran tambahan. Nah, ini di belakang juga ada saluran tambahan 2 ya. Depan belakang ya. Depan belakang, merek abaikan ya kan ya. Depan belakang. Nah ini biasanya performanya ini sangat bagus kan untuk putaran atas. Jadi si bensin ini maksudnya gimana Bang? Lubang tambahan ini fungsinya apa sih Bang? Jadi ketika putaran tinggi otomatis suplai bahan bakar itu butuh deras ya kan ya. Otomatis kebutuhan di floating chamber harus tetap terpenuhi kan. Di floating chamber harus tetap terpenuhi. Nah, kalau yang tidak ada lubang begini, mangkuk karburator atau floating chamber, si bensinnya itu telat turun gitu ya, telat turun ya. Kalau pada putaran rendah atau pada kecepatan biasa mungkin nggak terlalu terasa ya, hampir nggak terasa, beda-beda tipis ya, nggak terasa sama sekali. Lain cerita kalau kita ngebut atau putaran atas banget, tentu yang ada lubang tambahan begini, si bensinnya itu cepat turun. Ingat ya, cepat turun. Volume boleh sama, misalnya katakanlah misalnya volumenya boleh sama, misalnya contoh ya, volumenya 10 cc ya. Tapi 10 cc ini hanya butuh turun 0,5
5 detik misalnya, sementara ini butuhnya 1 detik. Itu hanya sebagai kiasan ya, supaya bahasa sederhana, supaya mudah dipahami ya kan ya. Bahkan yang bagus itu ada lubang tambahannya 4 ya, kayak PWK itu ada yang 2, ada yang 4 ya. Ini ya 1, 2 ya. Ini ya. Biasa ada yang tambahannya itu di sini nih. Ini sebetulnya ada, tinggal ngebor juga. Ada tambahan biasanya di sini nih. Nah ya, 3, 4. Tapi ini buntu ya kan ya. Tapi bisa juga kita buat, atau 2 aja udah cukup. Minimal ada lubang tambahannya 1 atau 2. Tapi rata-rata 2 sih minimalnya ya. Jadi hindari yang polos tanpa lubang tambahan. Ini cepat ngok putaran atasnya, cepat kekurangan bensin ketika kita top speed jauh banget. Misalnya top speednya Herex sekian kilo, misalnya 1-2 kilo, itu baru terasa. Kalau mungkin jarak 200 sampai 500 nggak terlalu terasa banget kan ya. Itu ya, perhatikan lubang pemasukan bensin ya, yang menuju floating chamber. Oke, selanjutnya perhatikan juga hal ini. Selanjutnya pilih yang head nozzle-nya menonjol. Ini kan agak mendem ya head nozzle-nya. Ini menonjol ya. Pilih yang minimal menonjol begini ya kan ya. Sebetulnya head nozzle bisa diakalin, kita bisa ganti. Misalnya pendek nih, kita pingin panjang, kita tinggal ganti. Tapi kalau udah ada yang dari pabriknya udah menonjol begini, ya apa salahnya? Kita bisa beli ya kan, itu ya. Kalau masalah ventilasi ya, masalah ventilasi rata-rata PE itu cuma 1 ya. Ini untuk jalur oli samping. Ini rata-rata 1 sih kan ya. Kalau untuk PR rata-rata 1 ya kan ya. Rata-rata 1 untuk PE ya kan ya. Tapi ada yang 2 juga sih, tapi jarang. Kalau ada 2 juga nggak masalah, tapi minimal 1 juga udah oke ya kan ya. Nah, perhatikan juga lubang air jet. Sebetulnya nggak terlalu kelihatan sih karena cahayanya kurang. Lubang air jet tuh sebelah sana ya, agak kelihatan tuh ya sedikit ya. Nah, pilihlah yang lubang air jetnya besar kan. Ditemani kucing racing yang mau setting karburator ya. Selanjutnya ini dia yang paling penting ya kan, air jet. Oke, jadi pilih air jet yang lumayan besar. Sebetulnya ada yang air jet bisa di setel dan diganti-ganti ya, seperti merek Uma versi 2. Sekali lagi merek ini bebas ya kan. Selanjutnya perhatikan juga pelampung. Tadi saya lupa ya, langsung loncat ke air jet ya. Jadi perhatikan air jetnya gede ya. Terus nanti kita perhatikan juga pilot jet outlet. Bentar ya, saya bahas lagi kan. Pilot jet outlet ya, dengan bypass. Mana sih pilot jet outlet dengan bypass ini? Nah ini ya, lihat. Ini pilot jet outlet dengan bypass. Nah lubang ini juga perhatikan yang jangan terlalu kecil ya, yang gede ya. Sebetulnya lubang-lubang ini bisa dimodifikasi kan dengan cara digedein ya kan. Pilot jet outlet dengan bypass ini ya bisa digedein ya. Tapi ya daripada nggak mau repot, cari aja yang gede aja ya langsung, meskipun kita bisa gedekan langsung ya. Nah oke. Itu ya, pilot jet outlet juga harus gede, air jet juga harus gede. Minimal ya nggak gede-gede banget, maksudnya ya bandingkanlah dengan merek-merek lain yang agak gede dikit dah. Jadi bagus tuh performanya, suplai udara dan bensin keluarannya itu cepet kan, ya nggak nge-lag gitu ya. Oke, itu udah ya. Perhatikan juga pelampung. Nah pelampung cari yang bisa di setel. Nah cari model pelampung itu yang bisa di setel begini ya. Kita bisa nyetel ya. Standarnya itu lurus begini, ini standar bisa di setel ya. Bisa di setel ya, ini irit, ini kesini boros, ini standar ya. Kalau ini nggak bisa di setel, sebetulnya bisa dipanasin, tapi beresiko melenyot atau apa, kurang praktis ya. Intinya ini nggak bisa di setel, ini bisa di setel, meskipun ini juga bisa diakali dengan cara diangetin bagian sini ya, tapi nggak saya rekomendasikan ya. Oke itu. Nah lanjutnya, cari karburator yang ada separatornya. Apa sih bang separator karburator? Oke ini dia kan ya. Saya buka dulu ya, saya punya beberapa separator kan. Nah, ini dia separator, ya kan? Apa sih bang fungsi separator ini? Jadi begini ya, ini berguna untuk supaya, nih saya pasang dulu ya, pasangnya begini ya kan? Ah, gini ya, pasangnya begini ya. Terus di satunya lagi pasangnya begini. Nah, ya perhatikan, ini simple. Pasangnya begini. Nah, ya. Separator ini berguna untuk supaya bensin supply-nya di pilot jet dan juga di main jet tetap terjaga ya. Nah ini paling penting nih, ketika motor balap, misalnya motor balap nikung kanan kiri atau motor adventure nanjak naik turun, atau misalnya motor gesrek loncat-loncatan ya balap, atau road race misalnya nikung kanan kiri, otomatis si karburator kan bergerak gini nih, bergerak misalnya nih, nikung ke kiri bergerak begini ya, nikung ke kanan otomatis karburator nikung ke kanan. Kalau nanjak misalnya nanjak begini ya, modun begini motornya ya. Atau misalnya kita ajurut-ajurutan ya, motor motocross atau misalnya motor adventure, otomatis
Di dalam floating chamber ini terjadi guncangan ya, terjadi guncangan bensin otomatis. Jadi si bensinnya supply di si pilot jet dan main jet kadang terganggu, namanya juga guncangan di dalam, kadang ngerendam, kadang enggak. Nah, fungsinya si separator ini ya untuk menjaga bensin di pilot jet dan main jet ya tetap terjaga meskipun ada guncangan, meskipun nikung kanan kiri, di sini ada selalu tersuplai, tersubsidi ya kan ya, meskipun misalnya ini miring kanan, miring kiri, tetap di sini bensinnya tertahan ya kan, namanya separator ya. Jadi nggak ada kebuang ke samping ke kanan ya. Jadi fokus di sini bensinnya tetap ada ya. Meskipun nah misalnya gini ya, ini merendam kan segini bensin, katakanlah di floating chamber ini merendam segini ya. Ketika nikung ini masih ada tertahan di sini, nggak habis semuanya misalnya. Kalau nikung begini, pilot jet nggak kena bensin, tapi dengan ini pilot jet terendam bensin ya, main jet apalagi kan. Ini kalau sebetulnya pada PWK udah ada ya, udah paten kalau pada PWK. Pada PE nggak ada, mau nggak mau cari karburator yang ada ininya ya, separator. Kalaupun nggak ada misalnya bang, saya karburatornya bagus nih, kepercayaan saya mereknya tapi nggak ada separator, betulnya bisa beli, bisa pakai punya PWL ya. PWL modelnya udah ada begini kan, beli di dealer Kawasaki atau ke spare parts, namanya separator buat PWL Ninja, sama kan, tinggal pasang, mantap itu ya. Nah selanjutnya sebagai tambahan kita bisa pakai yang PE yang ada fitur power jet, meskipun ini nggak wajib. Contoh ya, ini misalnya ada power jetnya, ini ukuran 31 ya, terus ini PE 26 juga ada yang pakai power jet juga ya kan ya. Nah ini contohnya ya, ada power jet, ini bagus banget mendukung putaran atas ya. Oke itu ya, sebetulnya nggak wajib juga sih ya, karena PE jarang banget yang pakai power jet. Tapi kalau ada yang pakai power jet ya udah, kita tinggal bisa beli aja. Oke selanjutnya ada bonus juga kan, pilih karburator yang udah pakai nozzle sama main jet PWK, karena itu bisa meningkatkan performa. Tapi ini sebetulnya nggak wajib, karena untuk nozzle PWK itu bisa kita akalin, bisa kita ganti. Misalnya ini bagus nih, tapi nozzle nggak pakai PWK, udah kita tinggal ganti aja, kita beli nozzle PWK, main jetnya juga PWK. Oke, mungkin itu kan, karena durasinya terlalu panjang, mungkin di next video saya bahas lebih detail lagi kan. Sebetulnya segitu aja cukup cara memilih PE performa tinggi. Mungkin di next video cara memilih PE yang irit untuk harian atau yang cocok buat harian ya. Oke, mungkin segitu aja dulu kan pembahasan tentang PE berperforma tinggi. Mungkin nanti sekali lagi saya bahas PE yang cocok harian yang gimana bang. Oke, itu aja kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya sukses buat kita semua. Oke, saya ada yang lupa. Saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang setia stay di channel saya ini. Oke, pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, Semester Teknik. Mantap.